Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esadia Giovanni Syuhada, NPM 1194044 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 5 itu vektorisasi kata dan dokumen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teorinya terlebih dahulu. Nomor 1, jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi. Nah, karena ketika kita menggunakan algoritma machine learning, kita gak bisa secara langsung menggunakan teks, melainkan teks tersebut harus diubah menjadi angka. Kita membutuhkan cara untuk merepresentasikan data teks untuk algoritma pembelajaran mesin. Vektorisasi membantu mengubah teks biasa ke dalam bentuk vektor yang dapat dimengerti oleh komputer atau machine learning. Nah, jadi komputer itu nggak bisa gitu membaca teks alfabet kayak gini. Jadi bisanya itu kayak angka yang hasil perubahan dari vektorisasi kalimat, vektor dari kalimat, sehingga harusnya dilakukan vektorisasi. Nah, kita mungkin ingin melakukan klasifikasi dokumen, sehingga setiap dokumen adalah input dan label kelas adalah output untuk algoritma prediksinya. Algoritma mengambil vektor angka sebagai input, oleh karena itu kita perlu mengkonversi dokumen menjadi vektor angka dengan panjang tetap atau sama. Nah, untuk contohnya, jadi di sini saya memiliki beberapa kata-kata, yaitu his hair is not great. Dan ketika membuat vektor katanya his hair is great, saya akan memiliki vektor sebagai 11001. Nomor 2, jelaskan mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300. Nah, karena di dalam satu dataset berisikan setidaknya 3 miliar kata dan kalimat, yang dimana dimensi kata-kata unik dari data tersebut. Maka dari itu dimensi pada dataset Google bisa mencapai 300 dimensi. Itu yang dimiliki pada dataset Google. Nomor 3, jelaskan konsep vektorisasi untuk kata. Nah, konsepnya itu kata atau teks akan dihapuskan noisy datanya atau dihapus data yang tidak terpakai, seperti tag HTML jika ada titik, koma, dan lain-lain. Kemudian tokenization artinya kita akan mengelompokkan kalimat menjadi token atau membagi kata-kata menjadi potongan kecil. Baru setelah itu dilakukan normalisasi untuk mengubah datanya menjadi angka. Nah, jadi konsepnya itu dihapuskan noise datanya yang terlebih dahulu. Lalu tokenization, jadi mengelompokkan kalimat menjadi token yang dibagi kata-katanya menjadi potongan, lalu dinormalisasikan gitu, lalu datanya diubah menjadi angka. Selanjutnya, jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen. Nah, jadi hampir sama konsepnya. Nah, untuk dokumen biasanya konsepnya itu digunakan mencari kesamaan atau memprediksi seberapa sering munculnya kata dalam dua kalimat
atau 2 paragraf. Jadi 2 kalimat atau 2 paragraf itu nanti dibandingin gitu. Jadi dicari kesamaan atau dicari seberapa sering munculnya suatu kata. Misalkan dalam sebuah artikel kita mencari seberapa banyak kata di mana muncul. Nah, maka dengan library document to vector dapat diprediksi hasilnya. Jadi kita menggunakan document to vector ini. Jelaskan apa mean dan standar deviasi. Jadi mean merupakan sebuah nilai rata-rata dari beberapa data yang merupakan dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Jadi nilai rata-rata. Nah, deviasi standar merupakan ukuran ringkasan perbedaan setiap pengamatan dari rata-rata. Deviasi standar mengukur penyebaran data tentang nilai rata-rata. Jadi berguna untuk membandingkan set data yang memiliki mean yang sama tetapi rentang yang berbeda. Selanjutnya jelaskan apa itu skipgram. Arsitektur model skipgram biasanya mencoba untuk memprediksi kata konteks sumber atau kata-kata sekitarnya yang diberi kata target atau kata tengah. Nah, selanjutnya kita ke soal praktikum. Di sini kita mempraktikkan. Kita urutkan dulu sebentar. Nah, soal yang pertama, coba dataset Google dan jelaskan vektor dari kata yang berikut. Dan coba untuk melakukan perbandingan similarity dari masing-masing kata tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki dataset dari Google. Di sini kita import Gensim dan login. Di sini login digunakan untuk melihat nanti log dari prosesnya. Nah, di sini login kita run dulu. Di sini runnya kita run per cell. Nah, di sini jadi login basic config, formatnya ascended time, level name, message, level login info. Nah, jadi setiap setting aktivitas keluar lognya yang berisi info waktu, level, pesan. Di sini kita membuat variabel bebas, nama variabelnya kita contohkan tugas 5, lalu di sini kita menggunakan package Gensim, lalu model di sini ada key vector, terus load word to vector format. Nah, terus di sini ada nama file yang digunakan yaitu dataset dari Google. Nah, yang ini kita set binarinya menjadi true. Di sini kita coba jalankan dan per cell. Sambil menunggu ini hasil. Nah, jadi
Ini kita sedang load dataset yang dataset Google. Ini tuh datanya lumayan banyak, jadi bakal agak lama. Ini karena penggunaan memorinya atau RAM sangat tinggi, jadi kita akan close Google Chrome ya. Nanti akan saya bacakan soalnya melalui HP. Nah, sudah terload datasetnya. Jadi sebentar. Selanjutnya itu jelaskan vektor dari kata love, faith, fall, seek, clear, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita buat vektor dari kata love, kita cobakan. Nah, jadi hasil vektor dari kata love dari dataset Google yang kita gunakan ini hasilnya seperti berikut. Jadi hasilnya berupa angka vektor sama halnya dengan yang kata faith. Nah, angka vektornya bisa dilihat sebagai berikut.
sama sih untuk yang vol juga dan seterusnya. Nah, yang seek ini clear, ini shine, big, car, wash, motor, cycle. Nah, selanjutnya kita mencari similarity atau kemiripan gitu antara love dengan faith. Nah, hasilnya itu 0,37. Jadi artinya tuh love dan faith merupakan dalam kategori yang sama. Misalnya dalam kategori percintaan. Nah, mesin atau machine learningnya ini sudah mengetahui bahwa keduanya itu dapat dikategorikan sebagai percintaan. Nah, kalau vol dan seek hasilnya 0,08. Jadi similarity-nya itu tidak tidak terlalu mendekati lah kategori katanya. Selanjutnya clear dan shine. Nah, di sini 0,11. Jadi lumayan mendekati. Jadi masih bisa dikategorikan lah jika suatu barang itu clear maka akan shine atau bersinar gitu. Kalau bag dan car 0,25. Nah, terus selanjutnya nomor 2. Sebentar saya lihat dulu soalnya. Nomor 2 jelaskan dengan kata dan ilustrasi fungsi dari extract word dan permute sentence. Nah, jadi codingannya itu di bagian bawah. Nah, extract word. Jadi di sini ada function extract words di mana function untuk menambahkan atau menghilangkan atau juga bisa menghapuskan gitu, menghapuskan hal-hal yang tidak akan digunakan atau yang tidak penting. Nah, jadi untuk contohnya misal di sini kita resub, di sini ada kita tag HTML, jadi di sini kita buat untuk menghilangkan tag HTML gitu. Nah, selanjutnya permute sentence merupakan kelas yang digunakan untuk melakukan pengocokan secara acak pada data yang ada, itu nanti dipakainya di bagian nomor 5. Terus di sini kita import lalu kita buat variabel role testing. Di sini kita buat isinya nama, lalu kita set aja bisa berlari. Di sini print apakah, lalu
variabel yang ini juga kita print. Nah, di sini kita find all, yang dimana di sini kita dari testing. Terus print the list of word is. Ini kita cobain aja. Nah, hasilnya jadi apakah Esadia Giovanni bisa berlari? List of word-nya itu dari isi dari apa ini teh, variabel testing. Tapi ini kita coba jangan kita coba salah, ini di Ransel. Nah, selanjutnya kita mengimport random untuk melakukan random choice. Jadi di sini kita masukkan dulu list data pada array, kita masukkan pada add result-nya itu di sini ada looping for s in add, jadi s sebanyak data yang terdapat pada variabel add, lalu resultnya itu hasil random dari data ini gitu. Print result, ini kita result jadi Esadia anak. Oke. Kalau kita run lagi, nah maka hasilnya juga akan random. Kita coba run lagi. Nah, beda hasilnya, jadi Giovanni adalah pertama. Jadi hasilnya itu akan terus random. Oke, selanjutnya nomor 3. Di sini jelaskan fungsi dari library Gensim tag dokumen serta dokumen to vector, disertai praktek dan pemakaiannya. Nah, jadi di sini itu saya sudah membuat. Jadi kita import dulu doc to vec serta tag get dokumennya dari Gensim tersebut. Nah, fungsinya dokumen to vector ini yaitu merupakan algoritma unsupervised untuk menghasilkan vektor dari kalimat atau paragraf dokumen. Nah, itu untuk doc to vec. Jadi kayak untuk melakukan vektorisasi dari kata atau kalimat. Serta tag dokumen merupakan function dari doc to vec untuk menampilkan tag kata atau kalimat yang diinginkan dari sebuah dokumen. Nah, di sini kita membuat doc, isinya itu seperti berikut. Di sini ada kita bikin tokennya tes. Lalu di sini kita print keduanya. Nah, ini kan baru menampilkan isi data dari doc dan tokennya aja gitu ya. Nah, di sini kita gunakan tag dokumennya, kita buat variabel tag data. Di sini ada di for
I D, ada looping I, enumerate, token doc ini diambil dari sini yang tes ini. Lalu kita print tag datanya. Di sini kita buat model menggunakan doc2fact. Nah, variable tag data kita masukkan, vector size-nya kita set 20, window 20, minimal count-nya 1, wildcard-nya 4. Di sini kita save modelnya dengan nama seperti berikut, namanya bebas. Lalu setelah di save kita load modelnya dengan doc2fact. Di sini nama file model yang akan di loadnya. Lalu kita print modelnya, kita coba run. Nah, hasilnya seperti berikut. Di sini tuh harusnya nah, jadi di sini terlihat ya loggingnya, hasil log dari pemrosesannya. Jadi menggunakan thread juga. Oke, selanjutnya ini function extract words tadi sudah dijelaskan. Lalu kita ke nomor 4. Oh ya, di sini juga hasil dari sini model yang di save-nya itu bisa terlihat di sini. Jadi ada file baru. Nah, kemudian kita ke nomor 4. Nomor 4 soalnya jelaskan dengan kata cara menambahkan data training dari file yang dimasukkan kepada variabel dalam rangka melatih model doc2fact. Nah, jadi kita di sini menggunakan unsub sentence. Di sini kita menggunakan data dari ACL IMDb ini kita masukkan alamat direktorinya. Di sini ada train post, berarti direktori yang ini post. Nah, semua data yang di sini akan kita load. Terus juga ya not responding. Ini karena saking banyaknya datanya. Ada juga yang post neg, juga unsub. Nah, di sini for fname insert os list dia. Nah, ini folder directory-nya. If fname kurang dari 4 sama dengan formatnya yang menggunakan format text atau txt. Dibuka vname, encodingnya menggunakan UTF-8, ASF, di sini send, di sini fread untuk membaca datanya. Di sini words, extract words, di mana function yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu diisi dengan send. Di sini kita print untuk hasilnya. Kita cobaan tetap dan cancel name extract
word is not defined. Extract word. Sebentar kita coba hapus saja. Nah, hasilnya itu non seperti ini, namun harusnya mah enggak ya, enggak non seperti ini. Oke, kita stop dulu. Di sini jelaskan dengan kata. Nah, jadi permute sentence ini, nah yang ini untuk nomor 5. Jadi kita menggunakan kelas permute sentence yang dimana digunakan untuk melakukan pengocokan secara acak pada data yang ada. Jadi ini kira-kiranya bakal lama. Untuk mainnya kita coba aja. Dan cancel. Nah, sampai not responding karena saking banyaknya data. Nah, di sini sudah terlihat itu masih nge-lag. Ini data hasil data yang sudah diacak. Kita scroll dikit ke atas. Nah, masih nge-lag tuh. Sampai not responding. Ya, pokoknya mah hasilnya seperti berikut hasil acaknya. Ini masih nge-lag gak ya? Nah, jadi saya akan menjelaskan kenapa harusnya dilakukan pengocokan dan pembersihan data. Jadi pengocokan itu kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu pada saat melakukan score. Karena pengocokan mempengaruhi performa positif atau negatifnya dari scoring. Nah, dilakukannya pembersihan data untuk membersihkan tag, spasi, ataupun data noise yang tidak diperlukan dalam data dokumen. Gitu. Selanjutnya pengsavean model. Nah, kita cancel. Kita lihat filenya tugas 5.d2v. Nah, yang ini. Nah, kenapa model itu harus di save? Karena model di save itu untuk memudahkan gitu untuk kita dalam mengedit file. Jadi jadi kita itu nggak perlu mengetik ulang semua script. Jadi
tinggal membuka file tersebut jika ingin menguji ulang modelnya. Jadi temporary trainingnya ini yang sebelumnya kita gunakan karena kita telah membuat modelnya dan menghemat memori, dilakukan penghapusan temporary training agar tidak terjadi lag ataupun hal lainnya. Tuh. Ini model soal nomor 7. Soalnya itu maksud dari infer code. Nah, jadi infer code ini digunakan untuk mengkalkulasikan berapa vektor dari kata yang diberikan atau mengubah kata yang diberikan menjadi bentuk vektor dari model yang udah dibuat atau dari kata yang kita masukkan. Jadi kita coba di sini kita print. Jadi di sini kita model yang sudah kita save sebelumnya, infer vector, itu untuk mengubah model atau kalimat menjadi vektor. Ini kita panggil function extract words yang sudah kita buat sebelumnya, tapi di sini juga kita masukkan string seperti berikut. Kita coba run cell extract belum kita run kayaknya ya. Nah, jadi hasil vektornya itu kurang lebihnya seperti berikut. Itu. Selanjutnya nomor 8 mengenai quotient similarity. Jadi quotient similarity ini digunakan untuk melihat kesamaan atau atau kemiripan dari satu kalimat atau paragraf yang digunakan. Nah, jadi di sini kita buat dulu variabel CS misal. Bebas variabelnya di sini kita gunakan quotient similarity. Di sini masih menggunakan metode seperti sebelumnya, infer vector dari model. Di sini kita extract words, yaitu isi stringnya seperti berikut. Juga ada, jadi ada 2 kalimat itu kita print. Nah, kita coba run. Nah, hasil similarity-nya itu minus 0,3 gitu. Selanjutnya nomor 9 itu cross validation score. Jadi kita menggunakan pengecekan scoring dari kita mengelola diabetes ini dari dataset scikit-learn. Jadi di sini ada beberapa kita masukkan ke X dan juga Y. Di sini kita juga bikin lasso. Di sini linear model, menggunakan linear model. Di sini dilakukan scoring cross validation gitu. Di sini kita masukkan variabelnya CV-nya sama dengan 3. Kita run cell. Nah, hasil scoringnya seperti berikut, di mana ada minus 0,06, minus 0,01 dan juga minus 0,06.
Nah, sekian mungkin penjelasan mengenai vektorisasi kata atau dokumen dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.